Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Marinda Anissa, NPM 5019197, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan telaah kurikulum tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Pertama yaitu strategi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Strategi belajar adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pemandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik, perorangan atau kelompok, serta peserta didik, perorangan, kelompok, atau komunitas yang berinteraksi edukatif antara satu dengan lainnya. Yang pertama ada strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Yang ketiga yaitu strategi project based learning. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang keempat yaitu pendekatan saintifik. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara efektif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang kelima yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 terdiri atas life and skills, yang kedua learning and information skill, dan yang ketiga informan, media, dan teknologi skill. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan peranan indukatif, di mana pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah yakni diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan para peserta didik. Tujuan strategi pembelajaran untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan. Dalam pendekatan penalaran edukatif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran edukatif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran edukatif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang lebih luas.
Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan. Jadi, strategi pembelajaran adalah pendekatan penyeluruhan dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.